Ya, inilah line up dari Garuda Muda kita yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Kita akan bersiap untuk diabadikan dan berikut ini kita akan bersiap menyaksikan line up dari Timor Leste. Jadi jika kita melihat line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong, seberapa besar perubahan yang terjadi dibandingkan dengan laga sebelumnya? Ya, terutama dengan masuknya Dewangga di sana diharapkan bisa lebih membuat solid pertahanan, dan kita melihat kombinasi dari Egy dan Witan bisa menjadi duet yang tentunya sangat diandalkan untuk membuka pertahanan dari Timor Leste, dan tentunya call dari Sintayong untuk kembali mempercayakan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama. Ini adalah pilihan yang terbaik menurut saya, walaupun Adi penjaga gawang yang juga secara teknik sangat baik, shot blocking skillsnya luar biasa, tapi tentunya pengalaman dan kemampuan dari Hernando Ari sebagai shot blocker sudah terbukti bagi skuad asuhan Sintayong. Ya, inilah wasit akan memimpin jalan pertandingan. Wasit Amar Sakanani dari Kuwait yang akan memimpin jalan pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Timor Leste. Akan kita saksikan saat lagi yang berlangsung di Stadion Fitri Puto, Vietnam. Di partai kedua grup A yang berlangsung pada hari ini 10 Mei 2022. Ya, line up dari Sintayong sangat agresif ya, mengandalkan Irfan Jauhari di sana, bahkan juga ada Ricky Kambuaya, Egy, Witan Sulaiman. Ini pemain-pemain memiliki insting untuk menyerang yang begitu tinggi, dan diharapkan start cepat bisa berpotensi terciptanya gol di bawah 10 menit bagi tim Garuda Muda yang akan membuat skuad dari Sintayong semakin tenang, percaya diri meningkat, dan diharapkan bisa terus tampil konsisten di laga kali ini, mengurangi tentunya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi di sektor pertahanan, menjadi juga satu target utama yang diharapkan tercipta di laga kali ini menghadapi Timor Leste. Baik, Sobat Sport dimanapun Anda berada, bersiap kita akan menyaksikan jalannya babak pertama. Indonesia berhadapan dengan Timor Leste bersama saya Faizal Aprili dan juga Adiani, serta rekan-rekan dari MSI Sport yang bertugas di MSI Studios Kebun Jeruk, Jakarta. Iya, start masih tertunda karena ada masalah di jala gawang ya bagi gawang Timor Leste, di mana penjaga gawang Jonildo Manuel de Castro Pereira adalah pilihan utama tentunya dari pelatih Joaquim Marcel da Silva. Ya, dan yang menarik adalah yang justru memperbaiki tidak ada staff dari lapangan, tapi hanya linesman saja. Ini biasanya tidak terjadi ya. Harus ada bantuan juga dari staff lapangan apabila memang ada celah di jaring yang harus diperbaiki. Tapi nampaknya sudah diatasi dan pertandingan akan berlangsung, Faisal. Ya, selamat menyaksikan jalannya babak pertama. Indonesia berhadapan dengan Timor Leste. Coba mengolah si kulit bundar, cari strategi, membongkar pertahanan dari Timor Leste. Kira-kira dari pemain Timor Leste siapa yang harus diantisipasi, Adi? Iya, Armindo Korea tentunya menjadi salah satu penampil yang sangat konsisten di sektor pertahanan ya bagi Timor Leste. Elias Joao da Costa juga seorang pemain tengah memiliki kemampuan, determinasi, dan kecepatan. Ini harus bisa dicermati dengan baik oleh para pemain Indonesia, dan saya pikir Sintayong sudah tahu betul formula yang bisa tepat untuk mengatasi Timor Leste, karena dalam beberapa pertemuan terakhir, baik itu di level senior pun, kemenangan-kemenangan mampu diraih oleh Indonesia. Ya. Masih Timor Leste. Coba tadi ada Ricky Kambuaya, Fahrudin, Ricky Ramdhani, kembali ke Adi Satrio, Fernando maksud saya. Iya, touch-nya sangat buruk dari Mark Locke, dan jelas itu penalti. Ini yang saya katakan, hal-hal yang tidak perlu terjadi. Klopp entah apa yang ada di benaknya, seolah panik, dan tidak semestinya ada foul di awal laga, kesalahan dari kontrol yang lepas kembali. Apa
perlu Mark Klok tampil sebagai pemain utama? Saya masih mempertanyakan itu, dan ini terjadi lagi satu kesalahan yang membuat dirinya seolah memang Klok yang berbeda yang tampil di Persib dengan di tim kali ini yang diasuh oleh Sintayong, yang memang harus ada perubahan mindset ketika berlaga untuk kesebelasan nasional maupun untuk klub, dan ini nampaknya masih belum terbiasa Mark Klok. Dan tadi satu keputusan yang sangat shocking ketika dia mencoba recover lagi tapi dengan challenge yang sangat buruk, memberikan keuntungan penalti bagi Timor Leste. Tapi Hernando Ari adalah penjaga gawang yang memiliki kemampuan untuk menghadang tendangan penalti sangat baik, dan dia sudah buktikan di laga kala itu menghadapi Australia. Kita harapkan Hernando Ari bisa mengantisipasi tendangan penalti yang dilakukan. Mozinho Barreto de Lima ya, eksekutor bagi Timor Leste. Hernando Ari, betul sekali. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Hadiah ini tadi. Anak ini istimewa, anak ini punya kemampuan membaca dan begitu piawai dalam menghadang sepakan penalti. Kalau kita mengikuti perjalanannya bersama Persebaya, bersama Garuda Muda, bersama Indonesia, tentunya kita tahu betul kualitas yang dimiliki oleh Hernando, dan terbukti dengan save yang begitu gemilang, mengeluarkan Mark Klok dari satu keadaan yang tentunya akan membuat keadaan mentalnya semakin tertekan, terperosok. Tapi kita saksikan satu save yang begitu brilian dari Hernando Ari, tangan kanan, pergelangan yang begitu kuat, menghadang bola, satu shot blocking yang bisa menentukan hasil pertandingan. Ini seolah peran dari Hernando Ari memang begitu fantastis bagi skuad asuhan Sintayong. Ya, penyelamat pertama di menit-menit awal bagi Garuda Muda. Iya. Memang harus ada evaluasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap Mark Klok. Ya, mungkin mindset dari Klok ya, dia juga mungkin belum memiliki pengalaman untuk berlaga di level internasional seperti ini. Walaupun ini memang persaingan regional ya, dan juga kelompok umur, dan dia termasuk sebagai pemain yang senior dipilih. Tapi tentunya ada satu beban tersendiri. Dan kembali, bagaimana gaya bermain di level ini dengan klub tentunya sedikit berbeda, ada tempo juga yang jauh berbanding terbalik misalnya, membuat dirinya harus bisa lebih baik lagi tampil. Mark Klok diharapkan bisa recovery, bisa bangkit. Namun kembali sorotan ada di dirinya karena dia begitu lama dinanti untuk berlaga. Tapi sejauh ini belum menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sebagaimana kita melihat dia beraksi di Persib Bandung, di Persija Jakarta, apalagi di PSM Makassar. Ya, tentu kita menantikan penampilan terbaik dari Mark Klok di laga kali ini. Pertandingan kedua yang dilakukan oleh Garuda Muda setelah sebelumnya harus tunduk atas tuan rumah Vietnam dengan skor 3-0. Penyelamatan begitu luar biasa tadi ditunjukkan oleh Hernando Ari. Namun kembali jantung pertahanan Garuda Muda mendapat ancaman dari Timor Leste. Ya, sangat berbahaya tadi delivery yang disajikan oleh Timor Leste. Hampir saja bola mampu disambut oleh Elias Joao da Costa Mesquita. Ini salah satu pemain yang juga memiliki kemampuan untuk mengancam pertahanan Indonesia. Delivery sangat baik dari Mozinho Barreto yang belum lama tadi gagal sebagai eksekutor bagi Timor Leste. Pressure terus dirasa Faisal oleh Garuda Muda. Diselamatkan oleh Irfan Johari tadi. Kembali mendapat ancaman. Sang kapten dari Timor Leste, Filomeno. Lagi-lagi mendapat ancaman. Oh, kesalahan fatal. Oh, hampir saja tadi. Iya, kerap kali memang peluang-peluang yang didapat Timor Leste akibat error yang dilakukan oleh para pemain Indonesia ya. Rio Fahmi tadi belum juga bisa memberikan bukti performa karena dia tampil begitu konsisten ya bagi Persija di Liga 1. Seorang defender yang sangat-sangat disiplin dan dalam konsep bertahan begitu unggul, tapi kembali belum menyatu dengan baik ya dengan skuad ini, dan beberapa kesalahan terus tercipta di sisi kanan yang kita harapkan Rio Fahmi bisa bangkit dan menemukan penampilan terbaiknya di laga kali ini. Masih sangat panjang waktu
Dan tentunya terus kita support Rio Fahmi, bukannya dikritisi atau dicibir di sosial media, tapi tentunya dalam dia berjuang mengenakan jersey Indonesia, kita harus bersama Rio Fahmi untuk memberikan dukungan kepada pemain muda satu ini. Armindo balik ke belakang dia. Iya, pressure sangat baik tadi yang coba digalakkan untuk memberikan pressing dari Ricky Kambuaya. Bola masih dikuasai oleh Timor Leste. Keluar, lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Ya, belum bisa menggalakkan pattern yang ideal ya. Skuad Garuda Muda sejauh ini build up mereka sporadis. Dalam ball possession juga masih belum tenang. Para gelandang seperti Sarian Abimanyu, kemudian juga Egy, Witan belum bisa memberikan satu aksi mereka. Namun kali ini satu tekanan berpotensi peluang. Irfan Jauhari tadi gagal ya. Kembali mendapat ancaman. Elias tadi lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Iya, Elias João da Costa sangat sibuk untuk memberikan berbagai tekanan dalam sequence yang terjadi di sektor pertahanan dari Garuda Muda. Sejauh ini dia menjadi pemain utama dari Timor Leste yang bisa melukai backline dari Garuda Muda. Tempo harus ditingkatkan, harus ada urgensi lebih dari para pemain Garuda Muda. Tidak tentunya didikte oleh Timor Leste karena di pembukaan 7 menit pertama sangat sulit bagi Garuda Muda untuk bisa mengakuisisi sektor permainan pertahanan dari Timor Leste. Dan kembali satu kesalahan hampir tadi Fahrudin Arianto mengambil resiko membiarkan Elias untuk bisa lagi-lagi mencuri satu kesempatan untuk mengganggu lini pertahanan dari Garuda Muda. Pemain yang harus diantisipasi oleh Garuda Muda. Elias pergerakannya begitu cepat sekali, memberikan beberapa kali ancaman untuk jantung pertahanan Garuda Muda. Hernando Ari. Ya, beruntung tadi ya, akurasi passing dari Cristevao Moniz Fernandes tidak optimal. Karena kembali ada satu kesempatan bagi Timor Leste untuk bisa mengakali backline Indonesia. Egy. Sementara penampilan Egy dari laga pertama tadi yang berhadapan dengan tuan rumah seperti apa dari Adi? Ya, bisa lebih baik tentunya Egy, dan kita harapkan kembali peak performance para pemain Indonesia bisa tercapai di laga kali ini. Sudah mulai ada perkembangan yang cukup signifikan memasuki menit ke-11 dan satu upaya jarak jauh Faisal. Masih terlalu tinggi dari Mister Gawang. Usaha yang dilakukan oleh Irfan Jauhari tadi. Iya, Irfan Jauhari di Liga 1 mengesankan di putaran menuju akhir bagi Persija, menjadi pendulang gol yang begitu efisien. Memang Sintayong memilih pemain-pemain yang sedang inform menuju SEA Games kali ini. Pemain-pemain muda yang kerap kali tampil sebagai pilihan utama di klub masing-masing, dan tapi kembali mereka belum bisa beraksi sebagai satu unit yang ideal. Kali ini satu peluang tadi dengan sebuah umpan yang kembali coba memanfaatkan kecepatan, tapi dapat dimentahkan ya oleh penjaga gawang Junildo Manuel de Castro yang dengan agresi tadi mengklaim bola dengan dua tangan. Ya. Pelatih Timor Leste Fabio da Silva. Bagaimana dia melihat sosok dari coach Fabio da Silva ini sejauh ini? Ya, untuk Timor Leste memang cukup sulit ya berkompetisi dengan banyaknya negara yang memiliki tradisi sepak bola di grup ini seperti Indonesia misalnya beredar di sini. Ada juga emerging force seperti Filipina. Ini membuat tentunya mereka memang diharapkan bisa tampil kompetitif. Sejauh ini cukup baik, tapi untuk meraih kemenangan masih sangat sulit. Tapi kalau kita saksikan menghadapi Indonesia, seperti biasa menghadapi saudara tuanya, tentunya ada satu ambisi lebih yang dibangkitkan oleh anak-anak Timor Leste untuk bisa membuat kejutan ya. Cukup menyulitkan sejauh ini, terutama kembali highlightnya adalah Elias João da Costa
pemain yang bergerak dari sisi kanan, kiri, dari sentral juga begitu mengancam, dan ini mempersulit aksi dari Rizky Ridho tadi yang harus menempel rapat Elias. Sangat menyulitkan pemain yang satu ini. Coba dikejar tadi oleh Witan Sulaiman. Iya, field passing dari squad Garuda Muda juga belum ketemu. Ini coba dicari tentunya. Alfreda Dewangga yang masuk di sisi kiri pertahanan tadi coba melibatkan Witan. Namun umpannya terlalu deras dan belum bisa dimanfaatkan oleh Witan untuk mengancam dari sisi flank kiri. Harus lebih banyak lagi bola-bola seperti ini yang dioptimalkan oleh Dewa ya kepada Witan Sulaiman. Junildo Pereira, jaga gawang Timor Leste. Ya, kembali ke Junildo, penjaga gawang kelahiran 4 Juni 2003. Kembali bermain di jantung pertahanan Garuda Muda. Coba mencari celah. Begitu semangatnya Garuda Muda untuk mengejar. Baik, iya. Dengan baik, Mark Klok di sana. Kali ini baik ya apa yang coba disajikan oleh Mark Anthony Klok tadi membuat Gumario harus melakukan satu hadangan keras. Dia mengintercept kemudian coba create langsung sodoran bola untuk menekan pertahanan. Ini yang harus lebih banyak ditampilkan oleh Mark Anthony Klok. Iya. Dan bebas akan dilakukan oleh Mark Klok. Kita harapkan bisa mendapatkan peluang Iya. dari tenang bebas ini. Betul, spesialis dari set piece ya. Iya. Kita saksikan dia aksinya dari bola mati begitu apik bagi Persib Bandung, namun gagal melewati first defender. Kembali satu kesalahan dari Mark Klok, tidak memanfaatkan dengan sempurna tadi peluang dari tendangan bebas. Masih ada kesempatan Adi. Terlalu tinggi usaha yang dilakukan. Ya, namun sudah sangat positif ya build up yang coba ditampilkan oleh Garuda Muda. Egy Maulana Fikri tadi mengambil inisiatif menembak langsung dari jarak jauh, deflection membuat sepak sudut didapat oleh Garuda Muda, dan ini menjadi kesempatan ketika dari open play masih sangat miskin peluang bagi Indonesia. Tentunya baik itu Irfan, Fahrudin akan berupaya untuk menyambut sodoran bola yang akan ditawarkan oleh Mark Klok. Ya. Siap Mark Klok. Tendang sudut. Kembali mendapatkan kesempatan. Kita harapkan kali ini bisa berbuah gol dari Garuda Muda. Ya, cukup was-was bagaimana setup dari para pemain bertahan Timor Leste ya untuk bisa mengantisipasi kiriman sepak sudut dari Abimanyu. Sangat baik tadi. Gagal untuk bisa ditanduk tadi ya oleh Egy. Abimanyu. Baik sekali, Rizky Ridho. Ada gol! Gol! Akhirnya Garuda Muda mencetak gol di menit ke-15. Adi, bagaimana melihat penampilan ini, Adi? Ya, ini yang harus lebih banyak dilakukan oleh para pemain Indonesia, di mana di tiang kedua tadi satu delivery umpan yang sangat mengutamakan presisi akhirnya mampu membongkar pertahanan dari Timor Leste. Dan ketika pressure, ada juga penalti yang didapat Timor Leste, gagal dieksekusi. Kemudian reaksi sangat baik, Rizky Ridho mengirim bola kembali ke zona sentral, di mana terbuka lebar Egy Maulana Fikri. Trail play yang sangat baik, dengan insting predatornya dia mampu melakukan tap in di mulut gawang. Tergetar Jala Timor Leste, dan ini tentunya yang akan menambah, menyuntik motivasi semangat bagi Garuda Muda untuk bangkit dan tampil terus menggeliat untuk menambah gol di laga kali ini. Ini kita butuhkan motivasi agar bisa tampil lebih agresif lagi di menit-menit selanjutnya. Iya, agresi tapi dengan kontrol dan juga dengan tentunya build up yang lebih terukur ya. Itu yang tadi tersaji, di mana patternnya begitu apik untuk bisa membongkar
pertahanan dari Timor Leste. Mereka dengan backline yang cukup disiplin, namun akhirnya bisa diakali dengan apiknya bola, kemudian juga set up dari Rizky Ridho. Ya, dibuang saja tadi oleh Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Halil lempar ke dalam. Offside. Iya, pelatih Fabio Joaquim Michel da Silva tentunya akan sangat-sangat kesal ya ketika timnya cukup dominan di awal laga, gagal memanfaatkan peluang dari tendangan penalti, dan ketika juga Indonesia masih belum menemukan performa dan ritme, tapi mereka tidak bisa mengoptimalkan ball possession yang lebih unggul di awal tadi dan berujung gol. Ini menjadi petaka karena menghadapi tim sekelas Indonesia. Kesalahan kecil dan juga kegagalan untuk tampil baik di awal laga ini akan dibayar mahal ya bagi tim seperti Timor Leste yang seharusnya bisa lebih cermat tadi memanfaatkan peluang-peluang mereka di awal laga. Namun kali ini Garuda Muda sudah mulai tampil termotivasi dan terbakar semangatnya. Gol dari Egy tadi benar-benar membuat lebih tenang dan semakin keluar ya penampilan-penampilan positif dari para pemain yang tentunya sempat terpukul dengan kekalahan menghadapi Vietnam. Ya, memang kita membutuhkan suntikan semangat di laga kali ini. Iya. Agar kita bisa lihat penampilan terbaik dari masing-masing pemain menghadapi Timor Leste kali ini. Fahrudin pada Rizky Ramdhani. Iki Kambuaya. Witan, masih Witan. Luar biasa tadi aksi close control, kemudian umpan pendek dari Witan. Coba men-set up Dewa, namun kembali bola yang dilayangkan terlalu deras. Ya, Dewa Santosa. Rizky Ridho tadi, Rizky Ramdhani. Tendangan gawang. Timor Leste, Junildo Pereira. Timor Leste coba mematikan tempo ya. Mereka khawatir ketika gol tercipta tadi, bukan tidak mungkin 2-3 gol lagi akan tercetak dari para pemain Indonesia. Oleh karenanya mereka coba untuk sedikit memperlambat dan kemudian juga lebih terukur dalam build up ya, tidak serta-merta melepaskan bola menuju sektor pertahanan dari Garuda Muda. Itu strategi dilakukan dari Timor Leste untuk menahan serangan dari... Iya, mereka khawatir dengan momentum tentunya. Ini yang harus dicegah. Dan ini yang coba dilakukan oleh Timor Leste, dan sesekali dari transisi serangan balik coba membongkar pertahanan dari Indonesia yang sudah mulai begitu baik dan fokus, dan juga komunikasi lebih baik lagi ya, antara Fahrudin, kemudian Dewa, dan juga Rizky Ridho serta Rio Fahmi. Lempar ke dalam Indonesia. Alveranda. Keluar. Lempar ke dalam Garuda Muda. Dewa. Baik sekali tadi flick header ya. Namun sayang Egy sudah dalam posisi offside menyambut satu flick header dari Irfan Jauhari. Kita lihat tadi. Ya, ada umpan yang diberikan. Iya, Egy harus lebih cerdik dan harus lebih teliti dalam timing larinya, karena ini posisi yang berpotensi untuk bisa menambah pundi-pundi gol bagi Indonesia. Sayang tadi dia terlalu tergesa-gesa untuk bergerak menyambut sunduran bola yang coba ditawarkan oleh Irfan Jauhari. Rizky. Kembali ke Hernando. Iya, ya, ada Egy. Dan kita saksikan Egy terlepas, jaga gawang melambat ya untuk menutup, kembali peluang. Hampir menjadi
peluang kembali. Iya, Irfan Jauhari di posisi yang sangat baik untuk bisa menggetarkan jalan untuk kali kedua di gawang Timor Leste. Namun finishing masih jauh dari ideal dan kita saksikan buruknya aksi dari penjaga gawang Timor Leste yang terlambat untuk menutup ruang. Namun sayang lagi satu penyelesaian akhir yang kurang prima dari Egy diikuti oleh upaya rebound dari Irfan Jauhari yang juga masih mampu dihadang oleh Junildo Manuel de Castro, membuat Indonesia gagal untuk bisa menambah keunggulan di babak pembuka ini, Faisal. Ya, kita harapkan ini menjadi peluang kembali bagi Garuda Muda kita. Oh, sayang. Masih berhasil dikejar. Ada Farudin Arianto. Masih Farudin. Ada kesempatan. Hampir tadi. Ya, itu satu peluang bagi Mark Klok ya di area yang dia juga biasanya begitu piawai memanfaatkan celah. Sayang tadi masih mampu dibendung oleh para pemain bertahan dari Timor Leste. Ya. Syahrian Abimanyu terlibat friksi ketika ada dorongan tadi. Ya, Ricky Kambuaya. Marco. Pada Ricky Kambuaya. Masih berhasil diselamatkan. Ya, bola masih dikuasai oleh Timor Leste. Oh, late challenge tadi masuk terhadap Dewa ya. Ini satu upaya hadangan berbahaya dari Joao Bosco Halle. Namun sepertinya wasit melepas, tidak ada pelanggaran. Oh ya, hanya foul biasa mungkin. Harusnya kartu kuning. Joao Bosco tadi berbahaya challenge-nya ini dia. Bola sudah dilepas dari penguasaan Dewa. Dia masuk terlambat, kartu kuning harusnya dilayangkan oleh wasit kepada Joao Bosco. Ya, keuntungan diterima oleh Timor Leste. Tidak ada kartu kuning. Iya. Rugian bagi kita tentu, bagi ini. Iya, tanggung Farudin, berbahaya. Untung ada covering defender ya, Rio Fahmi tadi yang menutup celah bagi Joao Bosco. Betul, kartu kuning tadi, konfirmasi kartu kuning yang diraih oleh Joao Bosco sangat tepat. Kita tentunya melihat tadi betapa berbahayanya challenge yang diberikan oleh Joao Bosco kepada Dewa. Kembali coba serangan dibangun oleh Timor Leste. Tempel saja tadi. Timor Leste dari segi ball possession masih sedikit unggul, tapi ketika mereka tidak mampu memanfaatkan keunggulan ball possession untuk tampil progresif dan memanfaatkan bola dengan baik di sepertiga akhir, tentunya tidak ada gunanya. Ini yang membuat kita tentunya optimis bahwa gawang Indonesia bukan tidak mungkin akan terus terjaga clean sheet di laga kali ini. Kesalahan ada blunder yang terjadi. Peluang bagi kita. Ricky Kambuaya hampir menjadi tambahan angka kali ini. Tapi ini yang juga kembali menjadi hal negatif ya, ketika peluang tercipta terhitung ada 3 kesempatan. Egy tadi, Irfan Jauhari yang terkiri, Ricky Kambuaya di kesempatan yang begitu terbuka untuk bisa menambah keunggulan. Dia coba take on 1 lawan 1, namun penjaga gawang melakukan save yang sangat baik. Balik peluang, ada ruang bagi Ricky Kambuaya untuk melepaskan eksekusi yang masih mudah untuk bisa dicermati tadi oleh penjaga gawang Timor Leste, Junildo Manuel de Castro Pereira. Ya. Masih ada kesempatan. Oh, lagi challenge keras, play on tentunya. Wasit terlalu dini untuk mengambil foul ya. Dia meniupkan peluit padahal ada advantage tadi. Apakah iya betul advantage dimainkan? Walaupun mungkin hampir tadi peluit dibunyikan oleh wasit ya, hampir terjadi kesalahan. Kalau tidak dibiarkan peluang tadi tentunya tidak akan berujung tendangan sudut, walaupun memang ada keuntungan dari juga free kick. Tapi play on yang sangat baik dari wasit membuat kesempatan bagi Indonesia dari sepak sudut. Abimanyu, Mark Klok. Ya, rutin corner pendek yang tidak berjalan mulus bagi Klok dan juga Syahrian Abimanyu. Dewa. Di Kambuaya. Balik kepada Dewa.
Mencoba menarik pemain dari Timor Leste. Baik sekali Irfan Jauhari. Ada kembali satu challenge tadi di sisi terluar lapangan, bukan sebuah pelanggaran. Rizky. Ada kesempatan Egy. Iya. Ini bukan kali pertama Egy Offside terlalu kembali. dini ya Faisal untuk melakukan run in behind dari pertahanan Timor Leste. Kembali timing harus lebih baik. Iya, setengah langkah tadi di depan dari last defender Timor Leste yang berupaya mengcover Egy, ya ini Filomeno Junior da Costa. Tenang bebas Timor Leste. Filomeno Junior, sang kapten. Irfan Jauhari, Yaakob Sintayong. Iya, Elias kembali memberikan satu ancaman tadi melewati Rio Fahmi. Coba build up dari sektor pertahanan para pemain Garuda Muda, namun terhenti dengan intercept terukur tadi yang dipertunjukkan oleh Cristevao Moniz. Balik ke belakang, membangkang permainan Timor Leste, terhenti. Ada peluang bagi Garuda Muda. Witan Sulaiman tadi. Iya, krusial ya tadi hadangan dari Gumario Augusto menghentikan satu build up yang berpotensi ancaman dari Witan. Baik sekali. Sayang tadi Witan first touch-nya kurang prima ya. Masih ada kesempatan tadi. Martok terburu-buru. Baik sekali. Ardio lagi-lagi. Sayang dimanfaatkan dengan baik. Iya, umpan yang begitu brilian dari Rio Fahmi. Inilah yang tentunya harus ditambah lagi kemampuan dari Rio Fahmi untuk bisa membantu tekanan dari sisi flank kanan. Apakah tadi Egy seharusnya menanduk bola karena lebih memungkinkan mungkin untuk bisa mengarahkan bola menuju target. Namun ini satu reach yang coba dilakukan dengan sebuah sepakan tadi yang masih belum menemukan targetnya dan kembali gagal upaya dari Egy untuk menambah koleksi golnya di pertandingan kali ini, Faisal. Kita lihat begitu semangatnya, agresif yang ditunjukkan oleh Garuda Muda. Itu kita harapkan gol kembali tercipta. Iya, targetnya tentunya unggul 2 gol ya atas Timor Leste di babak pertama ini, menjadi satu target yang sangat masuk akal kembali. Challenge yang sangat-sangat buruk tadi. Menyapu lagi-lagi Alfrianda Dewaga yang menjadi korban di sini. Dan ini tentunya harus berhati-hati John Frith Ornai Liu de Oliveira dengan challenge keras seperti ini. Ya, agresivitas, kecepatan, bola-bola positif menuju pertahanan Timor Leste harus lebih berbanyak lagi. Ada urgensi yang tentunya harus tercipta ketika gol begitu penting bagi Indonesia untuk bisa kembali membuat minus ini berubah menjadi positif ya dari goal difference karena masih minus 2. Ya, 30 menit waktu telah berjalan. Dan tentunya bukan Ronaldo Kuate yang mencetak gol, tapi Egy Maulana Fikri tadi. Ada kesalahan di graphics. Lebih baik Rio Fahmi tampil, dia sudah mulai menemukan bentuk yang ideal di sektor kanan pertahanan dari Garuda Muda. Kita harapkan terus konsisten di laga ini. Dan bagi dirinya juga akan menambah semangat lagi dan membungkam para kritisi tentunya bagi Rio Fahmi yang banyak disorot di laga bukan satu fase sangat baik. Oh, iya, sayang tadi Irfan Jauhari tidak langsung menembak first time ya, padahal ada satu kesempatan bagi dirinya untuk bisa langsung melepaskan eksekusi. Dan belum lama tadi belum lama tadi juga ada satu protes karena sepertinya Kwak melakukan satu pelanggaran tadi terhadap pemain Timor Leste yang tidak di-call oleh referee.
Sepakan pojok bagi Garuda Muda. Abimanyu bersiap. Abimanyu. Baik sekali. Hampir tadi Egy. Iya, ini peluang emas ya bagi pemain sekelas sekaliber Egy Maulana Fikri. Setidaknya dia harus bisa mengarahkan bola on target. Dia terbuka tanpa kawalan berarti. Bola yang sudah begitu apik namun kontak yang tidak sempurna membuat Egy gagal kembali untuk bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Dari 4 kesempatan hanya 1 yang berbuah gol bagi Egy Maulana Fikri. Tadi kita juga lihat ada Farudin ya juga di posisi yang cukup siap harusnya menyambut sundulan yang terbuang dari Egy tadi. Betul, dan kita saksikan memang pressing highlight yang disajikan oleh para pemain terutama dari sektor tekanan ya. Bermula dari pemain depan seperti Irfan Jauhari membuat build up para pemain Timor Leste terganggu dan ini memberikan kita tentunya satu harapan bahwa akan terciptanya gol berikutnya bagi Garuda Muda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Timor Leste ya sangat buruk dalam mengantisipasi umpan-umpan silang dan juga sepak sudut dari laga kali ini. Mereka begitu statik untuk bereaksi terhadap pergerakan yang ditawarkan oleh bola-bola yang diberikan Syahrian Abimanyu dan juga tentunya ada clock di sana. Kembali El Mago, Witan Sulaiman. Cutback lemah tadi sehingga mudah untuk bisa diantisipasi oleh Jonildo Manuel de Castro. Ya, Timor Leste sudah nampaknya memainkan pola defense yang sangat rapat, cukup menyulitkan bagi Garuda Muda. Ya. Bahkan ketika tekanan tercipta, terhitung ada 6 pemain dengan jersey putih ya yang mencoba untuk menutup ruang pertahanan mereka. Coba crossing. Egy. Pada Witan yang 7. Witan Sulaiman. Witan memiliki kemampuan yang lebih baik namun belum dipertunjukkan sejauh ini dan ini satu pemain yang harus bisa di-unlock oleh Sintayong potensinya di laga menghadapi Timor Leste agar juga meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bisa terus menjadi andalan bagi Garuda Muda jelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Masih ada Filipina dan juga Myanmar yang menanti. Kesalahan di sektor pertahanan, ada rasa panik yang sudah mulai tersaji dari para pemain Timor Leste. Dan kali ini kapten mereka Filomeno Junior da Costa juga tidak menunjukkan satu peran yang signifikan di pertahanan, hanya membuang bola. Slice effort tadi membuat build up tekanan terus dirasa oleh sektor pertahanan dari Timor Leste. Elias salah umpan, ruang sempit, kali ini peluang bagi Syahrian Abimanyu. Faisal, ada kesempatan. Oh, sayang sekali Irfan Jauhari. Irfan Jauhari, Egy Maulana Fikri kerap kali membuang kesempatan untuk bisa menambah gol bagi Indonesia. Ini kembali satu upaya sodoran umpan dari Ilham Rio Fahmi. Gempuran demi gempuran terus digencarkan oleh Garuda Muda di jantung pertahanan Timor Leste. Iya, dan Timor Leste sudah semakin tidak jelas apa yang akan mereka kembangkan dengan tadi tendangan gawang yang juga merupakan satu kesalahan yang dilakukan para pemain Timor Leste dan diharapkan Garuda Muda bisa mengambil kesempatan ketika permainan jauh menurun dari kualitas yang disajikan Timor Leste. Memasuki 10 menit, di bawah 10 menit terakhir harus ada tambahan gol tentunya. Pola permainan yang kini dilakukan oleh Timor Leste bertahan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi Garuda Muda untuk menghadapi Filipina di laga berikutnya. Di mana saat Filipina menghadapi tuan rumah, pola bertahan yang diterapkan. Betul, karena lawan yang memang sangat ditakuti. Tapi ketika menghadapi Indonesia tentunya Filipina tidak akan tampil dengan skema defensif ya.
Hati-hati. Berhasil selamatkan. Dewa. Tadi Johari yang dituju. Terlalu deras. Iya, terlalu dini bagi Dewa tadi berupaya kirimkan umpan panjang kepada Irfan Jauhari yang coba berlari untuk mengamankan bola. Seharusnya lapangan tengah lebih dimanfaatkan oleh Alfredo Dewangga. Sayang sekali tadi. Lempar ke dalam bagi Timor Leste. Lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Dewa, siap. Sayang sekali. Kontrol bola yang terlepas dari Witan. Masih kesempatan Dewa. Ricky Rido. Mark Locke. Johari. Pada Egy. Masih tipis di sisi kiri tiang gawang. Iya, kembali peluang yang disia-siakan ya. Egy presisinya masih belum baik di laga kali ini. Memang satu gol sudah tercipta. Ini kembali upaya dari Irfan Jauhari men-set up Egy Maulana Fikri. Dia mampu meng-create space untuk melepaskan sebuah tendangan menuju sudut yang memang sulit digapai oleh penjaga gawang Timor Leste, Junildo Manuel de Castro. Tapi kembali peluang masih belum mampu dioptimalkan oleh Egy Maulana Fikri. 5 kesempatan, hanya 1 yang berbuah gol sejauh ini. Kita harapkan terus bersemangat Egy untuk bisa tampil lebih baik lagi. Ada peluang lagi, Adi. Ada kesempatan lagi. Johari. Iya, opsi yang kurang tepat ya. Mungkin memang itu sebuah killer pass, tapi di sisi terluar ada trail yang sangat baik yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Bila itu terlirik tadi, bahkan bukan tidak mungkin Ricky Kambuaya bisa justru menaruh bola di top corner sudut sebelah kanan dari penjaga gawang Timor Leste. Namun kembali sayang, opportunity yang disia-siakan oleh Garuda Muda untuk bisa menambah lagi gol yang tentunya diharapkan oleh pemirsa dimanapun Anda menyaksikan laga ini. Tentunya sangat berharap Garuda Muda bisa terus menekan dan berujung hasil positif dengan gol tambahan yang tercipta, Faisal. Ya. Rianto pada Mark Locke. Rizky Rido kembali ke Mark Locke. Pemain yang kita harapkan ketajamannya bisa keluar di laga kali ini. Balik kepada Rizky Rido. Salah umpan. Ada Dewa tadi. Berhasil diselamatkan. Ya, ada Ricky Kambuaya. Berhasil diantisipasi tadi. Umpan yang coba diberikan oleh Witan. Iya, kembali coba satu umpan yang memang sulit ya. Bila mampu dilakukan dengan baik, maka akan terlepas tadi Ricky Kambuaya untuk bisa mengarahkan bola menuju gawang. Sayang masih bisa diantisipasi oleh para pemain bertahan Timor Leste. Ya, keluar kesempatan bagi Garuda Muda. Raut kesal ya dari pelatih Fabio Joaquim Marcel da Silva karena ini kembali satu penampilan yang mungkin menurut dia di bawah standar dari Timor Leste. Sempat dikdaya dalam possession, tidak ada peluang berarti, masih 0 shots on target. Syahrian terlepas di belakang pertahanan. Ada kesempatan. Witan Ada Ricky Kambuaya. Gagal ya kembali peluang emas tadi. Masih ada peluang. Ada Witan di sana. Harus lebih sabar lagi. Ada kesempatan.
semakin Kambuaya. bervariasi ya Faisal. Iya. Build up dari para pemain Indonesia. Rio Fahmi sudah berani untuk terlibat juga dalam build up tekanan. Ricky Kambuaya di posisi terbuka tapi badannya melebar ke atas sehingga tentunya tendangan yang dia berikan akan jauh melambung dari target. Tapi kembali Ricky Kambuaya sudah mulai bisa bergerak mencuri posisi ya di sekitar area kotak penalti dari Timor Leste. Tapi Elias ini harus diwaspadai namun gagal tadi dalam upaya melewati hadangan. Mark Klok tadi terjatuh. Kembali ke Mark Klok. Depan saja dia. Witan berhasil dihalau oleh lini belakang dari Timor Leste. Junildo Pereira. Tempel saja oleh Johari. Mark Klok. Ada Egy di sana. Iya, Lagi. kembali ya, offside Egy. Bola yang coba dilepas tadi sebenarnya mungkin ditujukan kepada Ricky Kambuaya. Ya. Egy Maulana Fikri. Ya, tadi dilepas oleh Ricky Kambuaya. Iya, namun terlalu dini kembali run dari Egy Maulana Fikri. 3 offside call dari referee kepada Indonesia dan sepenuhnya adalah pergerakan dari Egy Maulana Fikri. Harus lebih hati-hati dan lebih teliti kembali. Iya, timing lari yang masih harus diatur lagi oleh Egy. Ya, Timor Leste tidak menawarkan apapun yang mengancam. Tentunya para gelandang Indonesia harus bisa lebih tenang dalam memainkan bola. Ini hal yang kembali tidak boleh terjadi ya. Klok terlepas tadi kontrolnya dengan umpan yang coba disodorkan kepada dirinya. Harus lebih tenang karena lawan sudah tidak memberikan perlawanan yang signifikan. Ya. Kesempatan-kesempatan dari Indonesia memang banyak tercipta, tapi masih belum ada tambahan gol. Secepatnya gol kedua dan ketiga bila memang terjadi, ini akan semakin menenangkan para pemain dan akan tentunya menguntungkan dari segi rotasi yang akan dilakukan oleh Sintayong, menyimpan tentunya tenaga-tenaga utama bersiap menghadapi Filipina. Kesalahan tadi, harus ada reaksi yang lebih cepat dari Ricky Kambuaya, namun kali ini sergapan penjaga gawang sangat baik tadi aksi dari Junildo Manuel de Castro. Keunggulan di babak pertama memang sudah tercipta Faisal, tapi tentunya bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak gol yang tercipta dan masih ada beberapa kelengahan di sektor pertahanan yang harus diantisipasi oleh Garuda Muda. Satu saja kesalahan ketika unggul hanya tipis seperti ini akan tentunya bisa berakibat resiko yang begitu tinggi akan dialami oleh Indonesia. Oleh karenanya gol kedua dan ketiga ini yang untuk mematikan laga sangat penting tercipta ketika permainan sedang didominasi. Namun sangat berbahaya. Sangat. Kelengahan mulai dilakukan, harus berhati-hati. Iya, jelang halftime saya tadi baru katakan bila tidak ada gol tambahan, konsentrasi di pertahanan harus ditingkatkan. Ada celah tadi yang coba dimanfaatkan oleh Mozinho Barreto de Lima untuk membayar kesalahannya, gagal sebagai eksekutor penalti Timor Leste, tapi juga tendangannya tidak sama sekali mengancam gawang dari Hernando Ari. Ya, detik-detik waktu penghabisan di babak pertama ini. Ya, peluit panjang berbunyi Adi dan juga Sobat Sport dimanapun Anda berada. Garuda Muda saat ini unggul 1-0 atas Timor Leste, di mana gol tercipta dari Egy Maulana Fikri, pemain dengan nomor punggung 10. Dan kita akan saksikan semangat dan juga agresivitas dari para pemain Garuda Muda di babak kedua. Setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Fitri Puto, Vietnam. Dan inilah babak kedua, Indonesia berhadapan dengan Timur Leste. Mark Klok. Rizky tadi, balik ke Mark Klok. Ya, Faisal, harapan dari Sintayong adalah dengan memasukkan Asnawi Mangkualam, tentunya dia akan bergerak lebih menekan, bahkan melewati garis tengah seperti apa yang dipertunjukkan. Ya, ini memberikan satu ancaman berbeda seperti apa yang ditawarkan oleh Rio Fahmi. Memang Rio Fahmi di momen-momen menuju halftime tadi sudah semakin berani untuk tampil menusuk, tapi tentunya Asnawi menampilkan aksi yang berbeda. Sebuah peluang bagi Mousinho Barreto, Faisal. Ya, berbahaya sekali tadi. Cukup baik penjagaan yang dijaga oleh Rizky Ridho. Ya, ini harus lebih cepat lagi pressing dari Irfan Jauhari. Kesalahan-kesalahan, misplaced passes dari para pemain Timor Leste harus bisa dimanfaatkan oleh Irfan Jauhari untuk mencuri kesempatan. Dengan masuknya Sadit menggantikan Egy, bagaimana menurut Adi? Iya, Egy mungkin ya dilihat mungkin fitnessnya juga masih terganggu ya, karena kalau kita saksikan tadi timingnya dalam melakukan run juga tidak terlalu ideal, finishingnya tidak seperti Egy yang kita kenal, mungkin belum menemukan satu bentuk performa terbaiknya sehingga ada rotasi yang coba dilakukan oleh Sintayong. Sadil diharapkan bisa menambah dimensi tekanan bagi Garuda Muda. Ya, ada kontak tadi namun tidak dianggap pelanggaran. Satu aksi dari Orselio Nobelito Moises. Parang ke dalam bagi Timor Leste. Egy Maulana Fikri cetak gol pertama bagi Indonesia di menit 16 tadi. Ya. Namun jangan lupa juga peran dari Hernando Ari ya, pahlawan Garuda Muda yang benar-benar membuat kita patut lega karena dengan save-nya yang begitu mengesankan tadi membuat Garuda Muda tidak kebobolan gol di awal pertandingan yang bukan tidak mungkin justru bisa merubah alur jalannya laga ya. Iya. Lagi-lagi harus kerebut. Umpan yang coba diberikan. Iya, ada satu urgensi. Pressure sudah semakin intens ya dilakukan oleh para pemain Garuda Muda. Mereka begitu rapat untuk menutup para pemain dari Timor Leste agar sulit untuk bisa mengembangkan kerjasama. Lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Dewa. Iya, lemparan panjang khas dari Dewa memberikan satu kesulitan tersendiri Sangat jauh sekali ya. Iya, para pemain Timor Leste, dan tadi harus disapu keluar bola oleh Mario Augusto da Silva. Memang Dewa memiliki kemampuan ini pun juga dengan Pratama Arhan yang tidak bersama skuad Garuda Muda. Para pemain PSIS dan juga ada Friendly Saputra yang juga mampu melakukan lemparan panjang yang mirip dengan sepakan bebas. Dan kali ini Mark Klok, tendangan penjuru ke-6 bagi Garuda Muda. Mark Klok. Ada kesempatan. Hampir menjadi gol tambahan tadi. Iya, ini kembali satu peluang yang sangat baik ya didapat oleh Sadil Ramdhani. Coba arahkan bola menuju gawang, namun sepertinya masih mampu dihentikan. Satu blok yang sangat baik tadi. Orselio Nobelito menghadang tendangan keras dari Sadil Ramdhani. Peluang tekanan berikutnya. Kembali serangan coba dibangun oleh Garuda Muda. Ada Ricky Kambuaya di sana. Keluar. Ya, semakin mengancam pergerakan dari Ricky Kambuaya, kemudian juga Sadil Ramdhani menambah lagi teror di jantung pertahanan dari Timor Leste, dan harus bisa memanfaatkan tentunya kemampuan istimewa dari Ricky Kambuaya di sudut-sudut sempit. Witan Sulaiman tadi coba menembak, Faisal. Ya, keluar. Kapten dari Timor Leste, Asnawi. Hampir saja.
Sadil Ramdhani ya kembali dengan satu tandukan yang sebenarnya sudah sangat baik, tapi masih selamat gawang Timor Leste terhadang tiang gawang tadi. Berujung serangan balik kilat. Kita saksikan begitu tendang Dewa. Ada tarikan. Iya, dan ada satu foul cynical dari Mozinho Barreto yang membuat dirinya akan tercatat di buku saku dari wasit pemimpin laga. Yang mendapatkan kartu kuning. Ya, sayang sekali tadi peluang yang dapat mengenai tiang gawang. Kembali akurasi dari kreasi bola-bola yang dikirimkan, terutama kepada Sadil Ramdhani, semakin berbahaya bagi pertahanan Timor Leste. Hujan peluang, namun kembali skor di sudut kanan atas layar Anda masih terhenti di 1 gol saja. Keunggulan dari Garuda Muda. Dewa dari sisi kiri. Baik sekali. Johari kembali ke Dewa. Oke, lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Mozinho D5 mendapat kartu kuning tadi. Ya, kembali rutin yang sama sepertinya. Lemparan panjang akan digalakkan oleh Dewa, dan ini peluang emas. Asnawi Mangku Alam tadi, dan di mulut gawang Witan Sulaiman. Faisal. Yes. Tambahan angka Sobat Sport 2-0. Unggul bagi Garuda Muda di menit ke-51. Luar biasa. Inilah yang kita nanti-nantikan, penampilan terbaik dari Garuda Muda. Witan Sulaiman. Ya, kita berbicara tentang Witan Sulaiman yang harus step up, dan dari satu upaya lemparan panjang yang begitu apik dari Alfreanda Dewanga berujung gol bagi Witan Sulaiman. Ini satu opsi memang yang begitu istimewa dimiliki Garuda Muda, sebuah sodoran throw in panjang yang mirip dengan tendangan bebas, mampu dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman yang berdiri di posisi tepat tadi, menggetarkan jala Timor Leste untuk kali kedua, dan akhirnya gol yang sangat kita nantikan bertambah bagi Indonesia menjadi 2 tanpa balas. Dan kembali kita harapkan perjuangan terus diberikan semakin luar biasa oleh Asnawi dan kawan-kawan, karena tentunya unggul saja meraih 3 poin tentunya sangat baik, tapi juga dengan memperbaiki juga goal difference ini sangat-sangat instrumental bagi langkah Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket lolos menuju knockout stages dari persaingan cabang sepak bola di SEA Games ke-31 Vietnam. Bola in behind yang sangat baik, Faisal. Ya, Witan. Dikapai sangat baik Witan. Oh, ada tarikan tadi. Namun ada pelanggaran yang dia lakukan ya. Pelanggaran yang tidak perlu dilakukan harusnya. Tarikan jersey kepada kapten dari Timor Leste, Filomeno Junior da Costa. Oleh pencetak gol kedua, Witan Sulaiman. Semakin membakar semangat Garuda Muda untuk terus memberikan gempuran serangan di jantung pertahanan Timor Leste. Iya, agresi berlebih dari Mark Klok tadi ya, menjatuhkan John Frith. Kita lihat yang ulang ini. John Frith, main nomor 5 dari Timor Leste. Jatuh tadi dari upaya dilakukan oleh Mark Klok. Berbuat tendangan bebas bagi Timor Leste. Jauh sekali. Ya, keluar. 2-0, unggul bagi Garuda Muda. 2 gol telah tercipta dari Egy Maulana Fikri di menit ke-16 dan Witan Sulaiman dari tandukan yang begitu luar biasa tadi. Ya, Dewa kembali dengan lemparan khasnya yang sudah berbuah menjadi assist. Oh, take yang sangat baik dipertunjukkan oleh Sadil Ramdhani. Kemampuan istimewa tadi dari segi teknis yang ditampilkan oleh Sadil. Asnawi
Oh, luar biasa Klopp. Witan Sulaiman. Oh, ada Johari tadi. Iya, tembakan dengan minimal backlift dari Alfrenda Dewangga hampir tadi, bila tidak dihadang maka akan, saya yakin, bersarang di gawang dari Pereira. Namun ini yang membedakan memang kualitas dari Rio Fahmi dengan Asnawi ya. Dia bergerak inverted tadi, masuk ke area dalam dari lapangan permainan untuk bisa menjadi juga gelandang tambahan di sana. Ketika gerakan dari Mark Klok dan Witan melebar, ini tentunya satu adisi yang memang begitu mahal dengan tampilnya Asnawi Mangku Alam yang semakin membuat nyaman penampilan Garuda Muda di babak kedua kali ini, Faisal. Ya, Mark Klok. Oh, hampir tadi di Johari. Kejar saya oleh Mark Klok. Offside ya sayang Witan Sulaiman tadi, padahal dia sudah mampu melesakkan bola sangat baik. Witan Sulaiman. Iya, Witan ini didorong lebih ke depan, ini membuat tentunya semakin berbahaya ya aksi para pemain di sektor tekanan bagi Garuda Muda. Kembali setengah langkah di depan tadi, upaya pergerakan dari Witan Sulaiman. Ya, keluar kembali. Peluang bagi Garuda Muda. Bongkar pertahanan Timor Leste. Asnawi Mangku Alam. Ricky Kambuaya. Witan, Ricky. Iya, ada deflection dari sepakan jarak jauh Syahrian Abimanyu tadi yang membuat tendangannya melebar. Berbuah tendangan sudut kembali Faisal, dan dari set play diharapkan gol bisa kembali tercetak bagi Garuda Muda. Masih di menit ke-57, tentunya bila gol ketiga tercetak semakin berpotensi untuk bisa menyentuh 4 bahkan 5 gol. Itu yang diharapkan tentunya. Itu kita butuhkan ya. Iya, untuk memperbaiki goal difference. Dan hasil dari Filipina yang tadi takluk ini membuat tentunya Garuda Muda wajib untuk bisa meraih poin penuh di dua laga yang tentunya sudah dimainkan kali ini, Timor Leste dan menghadapi Filipina. Oh! Sayang tadi Rizky Ridho. Center back dengan 1 assist di laga ini coba melengkapi torehan di dalam box seat laga ini ketika tadi hampir saja melakukan satu upaya tandukan yang bisa berbuah gol bagi dirinya. Sangat baik ya di tiang kedua Rizky Ridho tadi. Iya, mengenai tubuh salah satu pemain dari Timor Leste, berbuah tendangan pojok. Lagi ada peluang. Off the line. Sekali di mulut gawang. Akhirnya ya, sang kapten kita Fahrudin Arianto menambah 1 angka bagi Garuda Muda. 3-0 di menit ke-58. Adi. Iya, kapten fantastik menunjukkan tajinya. Center back syarat pengalaman Fahrudin Arianto. John Terry dari Klaten menunjukkan eksistensi dengan sebuah sundulan yang begitu maut tadi. Menambah keunggulan, coba dihadang di garis gawang, bereaksi sangat cepat tadi. Fahrudin Arianto mampu menambah keunggulan dan ini yang diharapkan terjadi. Gol ketiga yang tentunya menghabiskan perlawanan Timor Leste dan semakin membakar semangat dari Garuda Muda untuk terus mencetak gol demi gol. Ya, selebrasi yang sangat tenang dari Fahrudin, sang kapten Garuda Muda. Dan ini harus dicontoh ya, karena lawan yang levelnya di bawah, kemudian kita sudah diharapkan menang dan pasti menang tentunya, bahkan harus menang. Ini business as usual bagi Fahrudin dan tentunya harus dicontoh oleh rekan-rekannya di mana tidak ada selebrasi berlebih. Indonesia harus bisa tampil lebih dikdaya lagi. Keunggulan 3 gol tentunya belum cukup, harus bisa dipompa lagi tekanan menuju sektor pertahanan dari Timor Leste. Masih tersisa 30 menit lebih. Oh, late challenge kembali. Dan ini harus di-call sebagai foul karena bola sudah tidak memiliki perkembangan advantage bagi Garuda Muda. Ya, ada pergantian pemain dari Timor Leste. Dom Lucas Fatima Bras ya masuk. Ya.
seorang Gantikan Belanda. Elias. Ya, Elias pemain yang lebih bertipikal menyerang digantikan dan sudah tidak menjadi non faktor di babak kedua ini. Tidak setajam babak pertama tadi. Iya, tidak terlepas dari masuknya tentunya para pemain segar yang ditampilkan oleh Indonesia seperti Sadil dan Asnawi. Semakin menyulitkan pasukan Timor Leste untuk membongkar pertahanan dari Garuda Muda. 3-0 kini. Dewa, yang lemparan tadi memberikan peluang Ya, dan gol bagi Indonesia. Sundulan yang begitu luar biasa dari Witan Sulaiman. kembali long throw in ya, berbahaya lagi-lagi, sulit diantisipasi. Peluang di tiang kedua, Witan. Witan! Masih Witan? Ada kesempatan. Oh, skirmish di kotak penalti gagal dimanfaatkan oleh Garuda Muda untuk bisa melepaskan eksekusi tadi. Namun ini dia angle pass dari Sarian Abimanyu melirik pergerakan dari Ricky Kambuaya. Juga belum bisa berujung. Kembali bergetarnya jala dari Pereira di gawang Timor Leste. Ya, bagaimana Anda melihat pemain yang satu ini, Ricky Kambuaya? Di laga ini masih underuse ya. Perannya sebenarnya bisa lebih baik, lebih optimal lagi. Namun kerap kali Ricky juga harus bisa menjadi pemain yang memutus serangan bagi Timor Leste. Tapi di babak kedua lebih ditingkatkan agresivitas dari dirinya untuk bergerak bersama dengan Witan Sulaiman. Ini yang perubahan signifikan dari Coach Sintayong di babak kedua, tampil memberikan keleluasaan license untuk menekan bagi para pemainnya, terutama dengan masuknya Asnawi ya. Pressure dari dirinya membuat wingback dari Timor Leste di sisi kiri praktis tidak bisa lagi bergerak leluasa Ya. karena langsung dicegat dengan agresi pressing yang luar biasa dari Asnawi Mangkualam, dan ini melepaskan efek domino bagi Mark Klok, bagi Ricky Kambuaya, bagi Witan Sulaiman untuk bisa lebih hidup di babak kedua. Namun misplaced pass lagi-lagi ya, kurang teliti tadi Mark Klok. Kita banyak mengkritisi Mark Klok karena memang Mark Klok harus tampil lebih baik ketimbang pemain-pemain lainnya karena tentunya dengan reputasi yang dia miliki ya. Tentu kita berharap bisa tampil lebih maksimal lagi seperti klub-klub yang dibelanya. Iya. Ricky Kambuaya. Ya, dengan unggul 3-0, apakah akan ada perubahan pemain yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong? Iya, mungkin di menit 65-70 akan masuk lagi ya kekuatan segar dari bench ya bagi Garuda Muda, tapi juga tentunya dengan tidak mengurangi intensitas dan sudah baiknya level performance para pemain Garuda Muda, terutama di babak kedua. Perkembangannya cukup signifikan dan kembali kita harapkan gol demi gol mampu dilesakkan. Goal difference sudah kembali di 0 ya, setelah minus 3. Kalau ada tambahan 2 gol lagi akan semakin baik tentunya bagi Garuda Muda. Itu yang kita butuhkan. Ya, dan memasuki laga menghadapi Filipina ini juga menjadi suntikan motivasi. Terlebih Filipina sudah terluka dengan kekalahan mengejutkan yang membuka jalan juga bagi Garuda Muda. Iya, pelanggaran yang tidak perlu tadi dari Sadil Ramdhani. Kita lihat, ya ada pelanggaran dari Sadil. Dari Ricky Kambuaya, dari Johari pula. Witan di sana. Tempel oleh Witan. Si Witan, Johari. Ya, kembali kepada Hernando Ari. Kita lihat salah satu main Garuda Muda. Iya, Abimanyu, sergapan ya, keras tadi terhadap Sarian Abimanyu membuat dirinya masih tersungkur. Satu challenge dari Joao Bosco yang tentunya harus berhati-hati karena sudah mengantongi 1 kartu kuning di laga ini. Ya, Johari.
Pelatih Vietnam nampaknya melirik pertandingan kali ini. Iya. Tentunya Vietnam juga masih berharap-harap cemas karena hanya bisa bermain imbang dengan Filipina, membuat torehan poinnya sama 4-4. Kita lihat masih mendapatkan perawatan apakah Abimanyu? Akankah ada perganti pemain? Iya, dari seharusnya Persita ya, seharusnya ya. Abimanyu? Dengan keadaan sudah unggul 3 gol, pertandingan sepertinya sudah usai. Hanya tinggal berapa gol lagi yang akan ditambah Indonesia bila pun itu terjadi. Mungkin pergantian harus dilakukan untuk mengamankan seharian Abimanyu. Sangat tepat Marcelino Ferdinand yang masuk, clock yang digantikan pertama kali sebelum mungkin Abimanyu juga akan meninggalkan lapangan permainan. Dan ini yang saya katakan tadi, dengan sudah unggul 3 gol, praktis tidak perlu lagi ada tambahan seorang gelandang yang bermain deep lying seperti Mark Klok. Lebih ada agresivitas menekan, dan gelandang deep lying bisa dipegang baik itu oleh Ricky Kambuaya maupun Abimanyu bila masih ditampilkan tentunya setelah dia tadi sempat mengalami challenge keras dari pemain Timor Leste. Umpan yang coba dilakukan tadi dari Marcelino Ferdinand, pemain yang baru saja masuk menggantikan Mark Klok. Jika kita bahas Marcelino Ferdinand, pemain yang baru saja masuk dari Adi sendiri, tipikal pemain seperti apa? Ini boy wonder yang memang begitu luar biasa aksinya di Liga 1 ya. Penampilannya lebih dewasa ketimbang umurnya, kemampuannya untuk mendribble, kemudian kepercayaan dirinya melakukan take on, dan juga kemampuan finishing, tembakan-tembakan jarak jauh berbuah gol-gol fantastis. Usia sangat muda namun sudah bisa mempertunjukkan kehebatannya. Ini tentunya satu pemain dengan saya pikir level kemampuannya masih bisa ditingkatkan lagi, dan di asuhan yang sangat tepat dari Sintayong juga yang tahu betul bagaimana melakukan progresi terhadap kemampuan seorang pemain ya, seperti yang kita lihat perkembangan dari Asnawi yang benar-benar dipantau di K-League. Bukan tidak mungkin Marcelino Ferdinand juga tidak lama lagi akan beraksi di luar dari sepak bola Indonesia. Ini menjadi tentunya keadaan yang akan semakin membuat kemampuan dari Marcelino Ferdinand di unlock sangat baik tadi dari Johari. Iya, Sadil Ramdhani coba menyambut di tiang pertama. Ada juga pergerakan dari Irfan Jauhari namun diintercept bola tadi. Substitution dari Sintayong semuanya berujung manis. Sadil Ramdhani masuk menambah daya gedor dan juga pergerakannya yang begitu menyulitkan ya bagi duet center back dari Timor Leste, membuat mereka terbingung-bingung tentang bagaimana cara mengantisipasi laju dan juga kemampuan secara teknis yang memang sangat baik dimiliki oleh Sadil Ramdhani. Ya, Abimanyu, sepakan pojok. Bersiap pada sang kapten Fahrudin. Ya, dihalau saja tadi. Masih ada Dewa. Sadil. Harus berhati-hati. Oh. Sangat disayangkan ya, kelengahan, kesalahan tadi dari Sadil membuat bola mampu dimanfaatkan dan akhirnya berujung gol bagi Mozinho Barreto tadi. Hernando Ari sudah berupaya untuk menutup ruang tembak, melakukan sebuah save, tapi ada upaya rebound yang sangat baik memberikan gol yang menurut saya hanya hiburan saja, memperkecil keunggulan. Tapi kembali yang sangat disayangkan adalah clean sheet yang gagal untuk bisa ditorehkan oleh Garuda Muda. Kita lihat tadi ada usai coba dilakukan oleh Fahrudin Haryanto dan juga Rizky Ridho, namun masih gagal. Mengantisipasi serangan yang coba dilakukan oleh Mozinho tadi. Ya, sayang ya. Bola tadi dari Sadil yang tersangkut berujung petaka dengan serangan balik kilat dari Timor Leste. Mozinho Barreto mampu melesakkan gol bagi Timor Leste dan ini membayar kesalahannya, gagal mengeksekusi tendangan titik putih. Zenivio masuk.
Ya, lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Asnawi Mangkualam. Ada Sadil. Oh, luar biasa tadi eksekusi dari Sadil Ramdhani, tapi Pereira sang penjaga gawang juga tidak kalah jitu dalam melakukan save. Ya, 70 menit waktu telah berjalan, skor 3-1. Dimana gol tambahan satu angka didapatkan di menit ke-67 tadi. Kembali mengatur serangan. Asnawi Mangkualam. Lempar ke dalam bagi Timor Leste. Rizky Ridho. Tewa. Balik ke Dewa. Masih ada peluang. Ya, bola keluar, lempar ke dalam bagi Indonesia. Asnawi. Asnawi Mangkualam. Johari. Bayu. Baik sekali Ada peluang Asnawi tadi. ya. Coba membalikan bola namun sepertinya sudah melewati garis byline tadi, Faisal. Ya, Offside juga keputusan dari linesman. Marcelino Ferdinand. Asnawi tadi. Kembali harus diasah lebih baik lagi, tentunya masalah finishing touch bagi para pemain Indonesia terhitung sebenarnya sudah semestinya tercetak lebih dari 5 gol di laga ini, bahkan di babak pembuka tadi seharusnya Indonesia sudah bisa unggul 4 gol. Kita terus berharap adanya gol berikutnya akan tercetak dari Garuda Muda, terus terpompa motivasi mereka untuk menciptakan peluang. Masuknya Asnawi, Marcelino Ferdinand, Sadil menambah tentunya daya ledak offense dari Garuda Muda. Ya, Sadil. Marcelino. Masih Marcelino. Rizky Kambuaya. Marcelino. Bayu. Pan saja dia. Witan. Oh, masih jauh dari Marcelino. Ada Ricky Kambuaya. Bayu. Asnawi. Witan. Pada Asnawi. Kembali serangan dilakukan oleh Timor Leste. Ada Marcelino. Kejar oleh Bayu. Tempel Bayu. Cukup tinggi, tidak menjadi ancaman bagi gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Iya, sangat disayangkan ya Alfredo Dewangga tidak mengengage dengan cepat tadi. Satu laju dari Viegas
Dan ini hampir saja berujung satu masalah bagi pertahanan dari Garuda Muda. Mulai keletihan sepertinya dan harus mendapatkan atensi juga. Aksi dari Alfrenda Dewangga yang memang sepanjang laga turun naik bekerja keras di sisi flank sebelah kiri. Mengalami sedikit kendala kram sepertinya. Oleh karenanya tadi dia tidak dengan cepat menutup satu ruang tembak. Harus digantikan. Ya. Kira-kira siapa yang menggantikan posisi dari Bayu? Iya, Firza Andika tentunya akan tampil ya. Atau mungkin Sintayong memiliki satu opsi berbeda dengan switch hanya dengan 3 pemain bertahan dan menambah lagi pemain gelandang. Kita nantikan langkah yang akan diambil oleh pelatih Sintayong. Dukungan juga nampaknya terlihat di tribun penonton ya, bagi Garuda Muda. Ya, Dewa sudah dibawa ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan. Dewa Santosa, Fernando Ari, Marcelino mencoba mengejar. Witan di depan. Masih Witan. Ricky Kambuaya. Ada kesempatan. Baik sekali. Oh, Witan. Lagi-lagi Witan. Akhirnya inilah yang dinanti-nantikan, gol tambahan bagi Garuda Muda. Iya. 4-1. Kredit bagi Sadil Ramdhani ya, satu cutback angle yang begitu baik diberikan tadi oleh Sadil memfeed Witan Sulaiman yang kembali berada di posisi dengan late run khasnya. Ini mampu menyambut umpan yang begitu terukur dengan satu sentuhan first time low shot yang tidak mampu digapai penjaga gawang Pereira di slot di pocket sudut gawang yang memang begitu sulit digapai. Dan ini melengkapi keunggulan menjadi 4-1, kembali tercetak buffer 3 gol ya, bagi Garuda Muda di laga ini. Dan kembali sesuai dengan apa yang kita perbincangkan, ketika Witan step up, ketika Witan diberikan lisensi untuk lebih menekan di area pertahanan lawan, maka ini akan terjadi gol demi gol dari upayanya. Pemain yang memiliki visi, imajinasi, kreasi dan juga finishing yang baik, berujung brace yang sudah mampu dicatatkan melalui tandukan dan juga tadi satu sepakan datar yang begitu baik dari Witan Sulaiman. 4-1 unggul Garuda Muda. Dan pergantian pemain, Faisal. Ya. Firza Andika masuk. Ya, lempar ke dalam. Iya, dengan gol yang dilesakan oleh Witan, maka di sepanjang aksi Timor Leste di SEA Games 31 Vietnam sudah kebobolan total 11 gol. Dan tentunya akan semakin bertambah bila pertahanan mereka beraksi seperti ini. Firza Andika memiliki kemampuan jarak jauh juga, tembakannya sangat baik. Sadil tadi. Sadil. Bali Witan. Oh! Sudah melewati juga garis atau offside ya sepertinya Witan. Ya. Seorang diri terlepas tadi, onside. Dan ya, bola sudah melewati garis byline. Johari pula tadi. Junildo Pereira. Jauh ke depan. Berdiantisipasi, dihalau saja dihentikan pergerakannya. Coba dikejar Firza. Ya, baik sekali Marcelino. Ricky Kambuaya. Iya, sayang ya, Ricky harusnya bisa lebih cepat tadi mendorong bola sebelum ada recovery daripada pemain Timor Leste. Timor Leste sebenarnya cukup mengejutkan ya di AFF U23 2021 di Kamboja. Mereka sempat menembus
semifinal, tapi tentunya dengan banyaknya negara-negara yang absen seperti Myanmar tidak hadir di sana, Indonesia juga membatalkan keikutsertaannya, sehingga tentunya kesempatan mereka untuk tampil baik terjadi, kesempatan mereka ambil tapi tidak bisa dilanjutkan ya momentum yang begitu impresif dari Timor Leste di ajang SEA Games kali ini. Kita lihat pun saat berhadapi Myanmar cukup memberikan perlawanan yang sangat sengit. Ya. Pelatih mereka Fabio Magrao ini juga sudah sangat lama menjadi pemegang kendali dari Timor Leste. Namun sepertinya juga masih belum berujung manis ya bagi mereka untuk bisa berbicara banyak di ajang SEA Games. Orselio, Jan Vinivo, Fit, pelanggaran dilakukan oleh Kumario terhadap Ricky Kambuaya. Gumario tadi menghadang laju dari Ricky Kambuaya dan waktu semakin menipis. Harapkan ada gol kelima tentunya. Tentu dengan baiknya gol membuat posisi Indonesia di klasemen semakin nyaman. Dan juga kekalahan yang terjadi justru sepertinya juga menjadi berkah ya bagi Garuda Muda, karena mereka bisa menemukan performa di pertandingan kedua ini. Ada upaya kebangkitan juga dan mereka sudah merasakan pahitnya kekalahan di awal sebuah ajang seperti SEA Games. Pembelajaran luar biasa bagi para pemain dan juga staf pelatih. Ini yang diharapkan tentunya ketika performa di awal cukup mendapatkan banyak kritisi dan juga berujung kekalahan. Tetapi grafik penampilan justru meningkat di laga kedua dan terus diharapkan ini berkembang positif ya grafik penampilan dari Garuda Muda. Dan ketika ada potensi untuk lolos tentunya nanti menghadapi Filipina dan Myanmar, kita berharap dan juga harus berdoa tentunya bahwa konsistensi penampilan ini terjaga. Dan sepertinya Sintayong sudah mengetahui 11 pemain utamanya, dan dengan mampu ditampilkannya Asnawi yang bergabung terlambat dengan rekan-rekannya, ini juga menambah lagi kekuatan di tidak hanya pertahanan tapi juga ketika kita lihat Asnawi mampu link up dengan Witan dan Sadil begitu impresif. Tentunya dia menjadi pilihan utama di sisi kanan permainan dari Garuda Muda. Ricky Kambuaya berjuang keras, bekerja luar biasa, akan digantikan oleh Ronaldo Kuate. Pemain muda ini, bagaimana Anda melihat penampilan dari Ronaldo Kuate, pemain muda? Iya, memiliki kecepatan dan juga sangat berbahaya bergerak dari sisi sayap ya Ronaldo Kuate. Satu peluang ketika Kuate nampaknya ditampilkan sebagai pemain terdepan. Baik tadi aksi dari Ronaldo Kuate kepada Marcelino Ferdinand yang didorong dari belakang dengan keras tadi. Ya, didorongan tadi terhadap Marcelino. Marcelino coba mengiring. Pelanggaran terjadi. Jarak yang cukup ideal. Iya, sangat-sangat ideal ya untuk bisa mengganggu konsentrasi dari Pereira, penjaga gawang Timor Leste. Dan kita tahu kemampuan untuk memanipulasi bola dari jarak seperti ini. Ada Marcelino Ferdinand, ada Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman. Semua pemain ini memiliki kemampuan untuk bisa menjadi eksekutor tendangan bebas bagi Garuda Muda. Sebelumnya akan ada pergantian triple substitution termasuk Jaimito yang akan tampil, pemain bertahan dari Timor Leste. Ya, John mendapat kartu kuning dan digantikan pula oleh Natalio. Ya, ada 3 pemain Timor Leste digantikan di menit-menit berakhirnya babak kedua ini. Natalino, Da Costa, Demito, Suarez, dan juga Thomas de Sarmento. Hidup main.
masuk di menit ke-84 ini untuk mencoba menghentikan laju serangan dari Garuda Muda. Inilah peluang yang didapat. Apakah berbuah gol? Iya, itu yang kita harapkan ya, karena Marcelino Ferdinand memiliki kapasitas dari jarak seperti ini untuk bisa mencetak gol. Sayang gagal melewati pagar hidup yang bekerja sangat baik ya, menjalankan tugas mereka untuk menghadang satu upaya tembakan tadi yang dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand. Masih ada kesempatan tadi. Sepakan pojok. Ya tentu, dan sejauh ini memang sepanjang laga dari tendangan sudut dan umpan-umpan silang begitu merepotkan. Para pemain Garuda Muda memberikan ancaman bagi pertahanan dari Timor Leste. Jadi buang saja. Ya kita juga tentunya bersyukur Sahil Ramdhani tetap bisa tampil ya. Karena rumornya dia hanya bisa tampil di laga pembuka menghadapi Vietnam, harus kembali beraksi untuk Sabah. Dan ini terus menjadi kendala antara Sabah dan juga kesebelasan nasional Indonesia yang cukup panjang dan pelik. Klub versus country seperti biasa menjadi kendala di dunia persepak bolaan. Ronaldo Kuate. Ya, foul ini dilakukan sebelumnya oleh Witan tadi, sebelum ada hadangan kepada Ronaldo Kuate. Menit waktu normal tersisa. Akankah ada gol tambahan yang kembali tercipta dari serangan demi serangan yang terus dilakukan oleh Garuda Muda. Asnawi. Iya, di laga ini kita bisa melihat ya arti dari masuknya Asnawi. Penampilannya begitu memukau, menjadi figur atau aktor intelektual dari penampilan apik yang diberikan oleh Garuda Muda di babak kedua. Berubah 180 derajat ketika di laga pembuka babak pertama tadi tampil sedikit statik. Para pemain dari Garuda Muda mudah diterka tekanan-tekanan yang diberikan, namun jauh berbeda perkembangan permainan di babak kedua. Handball tadi dari Sadil Ramdhani. Mozinho ini pemain yang di kelompok umur 23 juga begitu baik dalam aksinya. Sudah mencetak 1 gol tadi, deflected, berbahaya. Sangat tipis sekali mengenai mistar gawang. Iya, Hernando Ari sudah tidak berdaya ya, karena deflection telak tadi membuat bola mid flight berubah arah. Beruntung mistar gawang masih menyelamatkan gawang Garuda Muda dari kebobolan tambahan. Sepakan pojok bagi Timor Leste. Gagal tadi dihalau oleh Jauhari. Bali Mozinho yang sudah mencetak total 5 gol di kelompok umur 23 bagi Timor Leste. Dia juga tampil di squad senior ya dari Timor Leste. Ya. Sudah mencatatkan 7 penampilan di level senior. Ini penampilan ke-14 bagi dirinya di kelompok umur 23. Hati-hati Ronaldo Kuate yang berjibaku tadi. Iya, nampaknya ada sedikit protes dari pelatih Timor Leste karena agresi yang dipertunjukkan oleh Ronaldo Kuate memang cukup berbahaya tadi ya, membuat Fabio Magrao dan juga benchnya meninggalkan bench untuk bereaksi tadi dengan satu sapuan dari Kuate. Ini dia, ada memang tarikan pada jersey dari sang kapten dan ini gerakan agresi yang diberikan oleh Ronaldo Kuate. Ya. Menerjang masuk, ada kontak di sana, menjatuhkan 2 pemain dari Timor Leste dan juga membuat Ronaldo terluka. Kartu kuning bagi kapten Timor Leste yang menjadi instigator insiden tadi, dan Ronaldo yang bereaksi juga sangat tepat diberikan kartu kuning oleh wasit. Sangat berbahaya pula tadi Adi.
Ronaldo Kuate. Ya sudah di menit ke-90. 4 menit waktu additional time diberikan. Ronaldo Kuate mendapat kartu kuning atas aksinya tadi. Dan juga Filomeno da Costa, sang kapten dari Timor Leste. Ronaldo Kuate. Masih ada Marcelino. Asnawi Mangkualam. Ada peluang kembali. Sadil tadi. Oh, Johari. Masih jauh dari gawang yang dijaga oleh Junildo Pereira. Satu menit telah berlalu dari 4 menit yang diberikan. Marcelino. Sadil yang dituju. Namun terlalu lemah tadi. Masih ada kesempatan. Masih bisa dikejar. Baik sekali ya, recovery defending Asnawi Mangkualam menunjukkan kualitas, kapasitas. 4-1 keunggulan sudah tercetak, tapi determinasinya untuk melakukan defending, untuk menutup lawan, ini patut dicontoh oleh rekan-rekannya. Satu penampilan yang kembali membakar semangat, membuat Garuda Muda begitu apik beraksi di babak kedua. Bimanyu tadi. Tidak ada pemain Garuda Muda. Ronaldo Kuate. Asnawi pada Ronaldo. Coba dikejar tadi. Ada Witan Sulaiman. Ada Witan. Masih Witan coba. Gagal. Ronaldo yang dituju terlalu deras umpan yang diberikan. Kemenangan di depan mata berpotensi 3 angka krusial ya yang akan diraih oleh Garuda Muda. Ini tentunya membuat laga yang sudah kita prediksi akan hidup mati pada hari Jumat Filipina Indonesia menjadi begitu sengit dan panas ya. Iya, Filipina harus bereaksi, mereka juga tentunya memiliki ambisi untuk bisa berlaga di knockout stages, tapi kekalahan yang menohok tadi ini mengganggu betul-betul. Dan ini kesempatan ya bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan tim yang sedang dalam keadaan yang terpuruk dari segi mental, dikejutkan oleh Myanmar. Poin pun berdekatan, 4 bagi Vietnam, 4 Filipina, dan dengan kemenangan maka Indonesia meraih 3 angka, sama dengan juga ada Myanmar yang masih berkompetisi juga di sana. Dan tadi sebuah tembakan yang juga sangat baik dari Marcelino Ferdinand berujung save dari Pereira, berbuah tendangan penjuru lagi bagi Garuda Muda. Sadil. Oh, ya Adi dan juga Sobat Sport dimanapun Anda berada, peluit panjang telah berbunyi dan akan akhir dari laga yang begitu luar biasa ya, kita saksikan dan dimenangkan oleh Indonesia.
Iya, sangat apik ya apa yang terjadi di babak kedua. Mousinho sempat memperkecil keunggulan dari Garuda Muda, namun gol-gol dari Fahrudin Arianto sang kapten, kemudian brace dari Witan Sulaiman melengkapi malam yang digunakan oleh Sintayong dan Garuda Muda sebagai malam mereka bangkit dari keterpurukan, dan ini reaksi yang sangat baik yang dipertunjukkan oleh Garuda Muda, dan ini hal yang harus dilakukan ya. Mereka memang unggul segalanya, teknis, kemampuan, dan juga dari segi kesiapan untuk bisa tampil lebih baik lagi. Dan kita harapkan grafik penampilan dari Garuda Muda menuju peak performance mereka di hari Jumat menghadapi Filipina. Ini kemenangan yang artinya sangat signifikan, membakar semangat dan juga moral para pemain semakin meninggi. Dan yang harus diperhatikan tetap kembali finishing touch, karena begitu banyak peluang, 24 shot, 10 on target, hanya 4 yang masuk. Seharusnya bisa lebih banyak, lebih baik lagi gol yang tercetak bagi Garuda Muda di laga ini.